nyindir begitu Bu, ngajinya lebih kencang lagi Bu. Lebih banyak lagi ajak ibu-ibu di luar untuk ngaji, betul? Yang mesti dijengkeli, yang mesti kita sesalkan, yang mesti kita prihatin, bukan ibu yang ngaji, bukan, tapi perempuan-perempuan satu yang tidak ngaji, kemudian mereka terbuai dalam kehidupan hedonis. Maksudnya kehidupan hedonis Bu, hidupnya hura-hura, maunya dandan ke sana kemari, glamor Bu, pamer-pamer harta, ada gak yang begitu? Yang begitu yang kita prihatin. Udah gitu mereka bikin perkumpulan-perkumpulan dengan alasan sosialita. Nah akhirnya kumpul-kumpul ngerumpi, nggak jelas, orang nggak ngaji, nggak sampai di situ. Akhirnya ada juga kumpulan-kumpulan begitu yang akhirnya apa? Saling tuker pinjam suami. Ada kejadian yang begini yang mesti kita prihatin, betul? Yang begini yang kita mesti luruskan, betul? Bukan ibu-ibu yang ngaji, yang buka-buka aurat tuh di jalanan, itu kita mesti prihatin, kita kesian, kita mesti tarik mereka ke pengajian. Mestinya yang begitu didorong buat ngaji. Yang ngaji mau dibubarin, kacau ini dunia. Masya Allah, yang haram-haram nggak bubarin, pengajian dibubarin dia. Udah pokoknya kita mungkin mau dibubarin, mungkin semangat kita ngaji, betul? Saya mau tanya semua, siap ngaji? Semangat ngaji, semangat bertakwa, siap jadi perempuan soleha, takbir, sallu ala nabi. Riyadhus Shalihin. Hari ini babnya tentang bab takwa, bab tentang takwa. Apa itu takwa Ibu? Takwa itu imtisalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahihi ibtigha'an mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya takwa itu ialah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Nah itu yang dimaksud dengan takwa. Jadi kalau orang melaksanakan sholat karena mencari ridha Allah, itu namanya takwa. Orang meninggalkan yang haram karena mengharap ridha Allah, itu juga namanya takwa. Tapi kalau orang sholat tidak karena Allah, hanya karena ingin dipuji orang, itu bukan takwa. Jadi takwa itu kita jalankan perintah Allah, niatnya untuk cari ridha Allah. Kita tinggalkan segala larangan Allah, niatnya juga untuk cari ridha Allah. Itu yang disebut takwa. Baik. Al-Imam An-Nawawi di sini mengutip beberapa ayat tentang takwa, di antaranya yang beliau kutip di sini. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, babut taqwa. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Jadi di sini Imam Nawawi memuat dua firman Allah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Waktu ayat ini turun, ada beberapa sahabat gelisah. Kenapa gelisah? Karena Allah memerintahkan untuk takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Itu kalau yang namanya sebenar-benarnya takwa, menurut pandangan para sahabat Nabi, rasanya sulit dicari manusia yang bisa takwanya benar-benar takwa, kecuali para nabi dan para rasul. Nah, jadi mereka gelisah. Jadi mau dalam keadaan bagaimanapun juga pokoknya mesti takwa. Nah, akhirnya kegelisahan ini sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun ayat yang lainnya, di mana Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Artinya bertakwalah kamu kepada Allah sebisa kamu.
Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan hadhil ayat mubayyinatun. Jadi ayat ini merupakan penjelas lil murad, yaitu daripada maksud minal ula, dari ayat yang pertama. Bu, Ibu, jadi takwa di sini Bu, kalau dalam urusan yang wajib dan yang haram, kita takwanya harus benar-benar takwa. Jadi kalau dalam yang wajib seperti melaksanakan sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan, seperti bayar zakat harta, harus total takwa. Nggak bisa takwa setengah-setengah. Nah, paham Bu? Begitu juga kalau meninggalkan maksiat. Jadi tidak berzina, tidak berjudi, tidak menenggak minuman keras, Bu ya. Itu harus total takwa. Jadi dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yaitu hal-hal yang haram harus total takwa. Bisa enggak bisa, mesti bisa. Tapi kalau dalam soal yang sunnah, kan kita melaksanakan sunnah takwa juga Bu. Kita sholat witir karena Allah, itu takwa. Kita sedekah karena Allah, itu takwa. Tapi itu hukumnya Nah, dalam soal yang sunnah mastata'tum, sebisanya. Nah, dalam soal yang sunnah sebisanya. Oh, bisa sholat witir, sholat. Enggak bisa, enggak apa-apa. Oh, bisa sedekah, sedekah. Belum bisa sedekah, enggak apa-apa. Jadi kalau dalam yang wajib total takwanya. Tapi kalau dalam yang sunnah sebisa kita. Jelas gak Bu? Nah, begitu juga dalam soal yang haram, kita mesti total takwa. Pokoknya udah haram, jangan kita kerjain. Tapi kalau dalam soal yang makruh, sebisa kita tinggalin. Nah, jadi yang makruh Bu, sebisa kita tinggalkan. Tapi kalau ada hal yang makruh belum bisa ditinggalkan, nggak apa-apa. Sebisa kita takwa. Kira-kira jelas gak? Jadi ada takwa yang total, ada takwa yang sebisa semampu kita. Dalam hal yang wajib total takwanya, dalam hal yang sunnah semampu kita. Dalam hal yang haram total takwa kepada Allah, jangan dikerjakan. Tapi dalam hal yang makruh semampu kita. Sampai di sini kira-kira jelas gak Bu? Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat apa manfaat dari takwa. Nah, di sini Al-Imam Nawawi membawakan satu ayat di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Masya Allah Bu. Di sini Allah nyatakan, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Dalam bahasa Arab Bu ada sadid, ada syadid. Artinya beda tuh Bu. Kalau sadid pakai sin biasa Bu ya, yang nggak ada titik tiganya Bu, itu artinya benar. Kaulan sadida, perkataan yang benar. Maksudnya benar tuh yang jujur, yang tidak dusta, tidak bohong. Nah, itu kaulan sadida. Tapi kalau pakai sin Bu, yang ada titik tiganya Bu, syadid, itu artinya keras. Nah, jadi jangan salah menerjemahkan Bu ya. Kaulan sadida artinya bukan kata yang keras. Keras itu kalau pakai shin. Kalau pakai sin itu artinya perkataan yang benar. Sadid artinya benar. Syadid artinya keras. Kira-kira jelas gak Bu? Nah, barusan nih, nah Allah perintahkan waqulu qawlan sadida. Ucapkanlah oleh kamu sekalian kata-kata yang benar. Jadi kita disuruh bertakwa, disuruh berkata benar. Lalu apa manfaatnya? Allah menyatakan yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah pasti akan memperbaiki amal kamu sekalian. Masya Allah. Jadi kalau kita udah punya niat nih Bu, mau bertakwa kepada Allah, mau jadi orang baik, lurusin kita punya niat hanya karena Allah, nanti Allah yang bantu kita. Allah yang bantu meluruskan kita, Allah yang mampu membenarkan kita, Allah yang bantu kita supaya kita berada di jalan yang benar. Jadi kalau kita mau dibantu oleh Allah supaya amal kita ini semakin baik, maka bertakwalah kepada Allah, insya Allah. Nah baik, berkaitan dengan ini saya ingin bacakan untuk Ibu
manfaat dari takwa yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nah, ini buku Shahibur Ratib. Jadi kalau ibu suka baca Ratibul Haddad, nah beliau juga punya karangan kitab, banyak karangan kitabnya. Salah satunya An-Nasaih Ad-Diniyah. An-Nasaihud Diniyah ini artinya nasihat-nasihat keagamaan. Wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan. Nah, mari kita lihat. Ada yang menarik ibu di sini. Saya mau sampaikan. Ya, kalau ada ibu yang mau catat silakan. Yang mau diingat juga bagus. Perhatikan baik-baik ibu. Atau nanti ibu kalau nggak bawa catatan di sini atau takut lupa, nanti buka Islamic Brotherhood televisi, buka IBTV. Nanti di IBTV diputar lagi nih. Kita punya pengajian nih, pertemuan ini nih. Nanti di IBTV diputar lagi. Ibu bisa dengerin lagi lewat handphone, ibu bisa catat. Insya Allah. Nah, jadi kalau yang punya handphone buka saja IBTV nanti. Insya Allah. Kemudian di subscribe supaya kalau ada berita-berita baru, ibu dapat pemberitahuan. Baik, mari kita lihat. Setidaknya ada 12 manfaat takwa atau faidah takwa yang diuraikan dan dipaparkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang pertama, beliau katakan famin dzalik, daripada yang demikian itu, maksudnya daripada manfaat takwa, daripada guna dan faidahnya takwa. Yang pertama, beliau katakan al-ma'iyyatul ilahiyatul hifdhiyatul lutfiyah. Yang pertama adalah adanya perlindungan ilahi, kebersamaan rahmat Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Surat Al-Baqarah ayat 194 Allah menyatakan faqala ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Bu, Allah menyatakan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kebersamaan yang dimaksud di sini Bu, bahwa rahmat Allah, penjagaannya, perlindungannya selalu menyertai kita. Nah, jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang bertakwa. Itu disebut al-ma'iyyatul ilahiyah. Jadi kebersamaan ilahi sekaligus juga merupakan al-hifdhiyatul lutfiyah. Nah, merupakan perlindungan dari kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi apa manfaat takwa yang pertama? Orang bertakwa mendapatkan perlindungan ilahi setiap saat, kapan saja dan di mana saja dia berada. Alhamdulillah. Yang kedua kata Imam Al-Haddad wa min dzalik. Nah, ini yang kedua sekarang Bu. Al-ilmul laduni, ilmu ladun. Apa sih itu ilmu ladun Bu? Ilmu ladun adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Para aulia, para sholihin itu biasanya dapat ilmu ladun. Ya, contoh ilmu ladun kalau dalam kehidupan biasa Bu ya. Kalau cerita para wali mungkin terlalu tinggi Bu ya. Kadang-kadang ada satu ilmu, satu orang belajarnya 6 tahun baru paham. Tapi ada orang soleh, baik, belajar itu 1 bulan udah paham. Nah, itu namanya berkah umur. Itu namanya dia diberikan oleh Allah otak yang encer, yang gampang, orang lain susah paham, dia mudah paham. Itu termasuk ilmu ladun juga. Nah, jadi kadang-kadang ada orang belajar dapat dari gurunya sedikit. Tapi begitu di rumah direnungkan, dia dapat banyak. Nah, kadang-kadang yang didapat lebih dari yang gurunya ajarkan. Nah, itu namanya ilmu ladun. Atau ilmu-ilmu yang datang begitu saja, yang dia bisa tahu orang lain nggak tahu. Nah, contohnya seperti apa?
Seperti Nabi Khidir umpamanya, waktu ketemu Nabi Musa. Nabi Khidir itu punya ilmu yang Nabi Musa nggak punya. Nabi Khidir bisa mengetahui yang Nabi Musa tidak tahu. Itu juga termasuk ilmu ladun. Intinya ilmu ladun itu adalah ilmu anugerah dari Allah. Siapa aja bisa dapat asal dia bertakwa. Makanya di sini Allah nyatakan, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 282. Apa kata Allah? Faqala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah pasti akan mengajarkan kamu, atau Allah akan memberikan kamu ilmu. Nah, ini yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu ladun, ilmu yang langsung dapat sebagai anugerah dari Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa nggak usah khawatir, nggak bakal ditutup pintu ilmu sama Allah. Bahkan pintu ilmu itu akan dibuka lebar dan akan banyak limpahan ilmu pengetahuan Allah anugerahkan kepada orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa min dzalik al-furqan 'inda al-ishtibahi wa wuqu'il iskal. Artinya orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah kemampuan al-furqan. Apa itu al-furqan? Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan, atau Allah berikan penjelasan tentang hal-hal yang muskil, hal-hal yang sulit. Orang lain sulit paham, dia mudah untuk memahaminya. Nah, ini namanya kemampuan untuk al-furqan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wal kafaratu lis-sayyi'at, yaitu sebagai penghapus keburukan. Jadi kalau kita ada cacat, celah, buruk, aib saudara, nah maka dengan takwa kepada Allah, keburukan-keburukan tadi Allah hapus. Alhamdulillah. Yang kelima, wal maghfiratu lidzunub, dan menjadi pengampun bagi dosa-dosa kita. Subhanallah. Ini yang ketiga, keempat, kelima. Nah, kenapa saya gabung? Karena adanya dalam satu ayat. Yang ketiga, keempat, kelima. Mari kita lihat, itu dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Bu, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. In tattaqullah, jika kamu sungguh bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan bagi kamu kemampuan untuk membedakan. Nah, furqanan itu artinya pembeda. Jadi dengan hati nuraninya dia bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, itu kemampuan gak gampang tuh Bu. Kadang-kadang ada orang pinter nggak bisa juga dia bedain yang baik sama yang buruk. Kadang-kadang ada orang dengan sederet gelar tapi dia nggak mampu bedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Tapi ada orang yang ilmunya nggak seberapa tapi kemampuannya luar biasa. Dia mampu bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang jelek. Dia bisa membedakan, dia punya kekuatan furqan. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Selanjutnya Allah nyatakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan keburukanmu. Jadi Allah hapus dari kamu segala macam keburukan. Nah, ini juga berkat apa? Berkat takwa. Berikutnya Allah nyatakan wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu. Subhanallah. Jadi dalam satu ayat ada tiga. Allah berikan kekuatan furqan, pembeda. Kemudian Allah perbaiki kejelekan kita. Kemudian yang berikutnya lagi Allah ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya Bu, beruntung gak orang yang bertakwa Bu? Beruntung orang yang bertakwa? Mau kita bertakwa? Nah, ayo sama-sama kita pupuk dalam jiwa kita, diri kita, bagaimana supaya kita termasuk orang yang bertakwa insya Allah. Sekarang yang keenam. Yang keenam kata Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa min dzalika an-najatu minan nar. Yang keenam adalah selamat dari neraka. Subhanallah. Allah jamin. Pokoknya orang yang bertakwa kepada Allah dijamin oleh Allah, dia nggak bakal masuk
neraka. Mana dalilnya? Dalilnya surat Maryam. Nah, kalau kita baca dalam surat Maryam yaitu ayat 71 dan 72. Mari kita lihat. Di situ Allah menyatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Wah, menarik tuh, Bu. Jadi dalam surat Maryam ayat 72 bagian akhir tadi, Bu, Allah nyatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa nggak bakal masuk neraka. Allah selamatkan mereka, Allah jaga, Allah jauhkan dari neraka. Bahkan ada juga dalam surat Az-Zumar ayat 61 Allah nyatakan, faqala ta'ala wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Jadi Allah jaga orang-orang yang bertakwa, Allah akan selamatkan mereka. Allah akan berikan mereka kemenangan dan tidak ada yaitu keburukan yang akan menyentuh mereka. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak mau masuk neraka, yuk kita bertakwa. Bu, tahu neraka, Bu? Ibu tahu siksa neraka yang paling ringan? Siksa neraka yang paling ringan nih, Bu. Kerikil dari api neraka, kerikil, Bu, ya, kecil, tahu kerikil kan? Kerikil itu ditaruh di telapak kaki manusia. Itu isi kepalanya mendidih. Saking panasnya, kerikilnya ditaruh di telapak kaki orang, kepalanya mendidih. Itu yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Itu siksa yang paling ringan, Bu. Nah, kalau yang ringan aja begitu, bagaimana yang berat? Nah, makanya kita berlindung kepada Allah. Kita hidup di dunia nggak lama. Berapa tahun sih? 50, 60, 70. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Begitu kembali kita mesti mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Kita sholat atau enggak sholat, puasa atau enggak puasa, maka diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau sampai masuk neraka, betapa ruginya. Na'udzubillah min dzalik. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, masuk surga kekal di dalamnya. Enggak ada dia masuk neraka lagi, insya Allah. Nah, makanya perhatikan tuh jaminan Allah. Jadi yang keenam, orang yang bertakwa diselamatkan dari neraka. Yang ketujuh, wa min dzalik al-makhraju minasyada'id. Wa min dzalik al-makhraju minasyada'id. Artinya orang yang bertakwa itu diberikan solusi dari setiap problem kehidupannya. Kita hidup selalu punya problem, betul, Bu? Kita punya problem. Ada yang punya problem rumah tangga, ada yang punya problem suaminya tidak setia, ada yang punya problem anaknya sulit dididik, ada yang punya problem utang, ada yang punya problem ekonomi, ada yang punya macam-macam problem. Ada sewa rumah mau habis, duit nggak ada. Problem kita banyak. Problem kehidupan ini sangat banyak. Tapi di sini Allah janjikan. Nah, kita lihat di sini dalam surat At-Talaq, Bu, ya, ayat 2. Nah, surat At-Talaq ayat 2 apa Allah nyatakan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi dia makhraja, solusi bagi setiap problem kehidupannya. Alhamdulillah. Jadi enggak usah khawatir kalau kita bertakwa. Mau sesulit apa sih problem kita, pasti Allah kasih jalan keluar. Nah, tapi kalau enggak bertakwa, bisa jadi problem akhirnya nambah problem lagi, diselesaikan nambah problem lagi. Kadang-kadang ada menyelesaikan problem, muncul problem lagi. Atau menyelesaikan problem dengan problem. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang bertakwa enggak, dia punya problem seberat apapun, nanti Allah bukakan dia punya problem dengan solusi. Alhamdulillah. Terus yang kedelapan. Yang kedelapan, manfaat, faedah atau guna dari takwa adalah ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Datangnya rezeki dengan cara tidak diduga. Subhanallah, Bu. Bu, mau dapat rezeki nomplok. Rezeki yang enggak diduga-duga. Allah yang nyatakan. Di sini Allah nyatakan dalam ayat yang kita baca tadi itu surat At-Talaq ayat 2 ada lanjutannya di ayat 3. Allah menyatakan faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah nyatakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan buat dia solusi bagi segala problemnya. Dan
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah. Makanya orang-orang bertakwa Allah mudahkan pintu rezekinya, Allah buka. Ada problem Allah kasih solusi, rezekinya dari arah yang tidak diduga. Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? 9. Yang ke-9 sebagaimana Allah firmankan masih dalam surat At-Talaq yang tadi. Turut-turut tuh ayat 2, ayat 3, ayat 4. Sekarang ayat 4-nya. Di mana Allah nyatakan faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi dia dalam tiap urusannya yusra, kemudahan. Jadi serba mudah Allah kasih. Semua yang sulit-sulit Allah mudahkan. Yang susah-susah Allah gampangkan. Kalau dia bertakwa. Selanjutnya dalam surat Maryam ayat 63. Nah, jadi mari kita lihat. Jadi barusan tuh Bu, yang kemudahan itu faidah yang nomor 9. Sekarang yang nomor 10. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 63. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Masya Allah. Dalam ayat ini Allah nyatakan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah hapus kejelekannya dan wa yu'zim lahu ajra, dan Allah besarkan baginya ganjarannya. Jadi ganjaran yang kita dapat dari segala kebaikan yang kita lakukan, Allah besarkan ganjarannya. Artinya pahalanya dapat berlipat ganda. Syaratnya apa Bu? Bertakwa, insya Allah. Sudah berapa semua? 10. Tadi saya bilang ada berapa? 12. Sekarang yang ke-11. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qal wa min dzalik al-wa'du bil jannah. Dan daripada manfaat, faidah, guna daripada takwa itu adalah al-wa'du bil jannah. Apa itu al-wa'du bil jannah? Dijanjikan masuk surga. Wah, di dalam Al-Quran kita bisa lihat, saudara, seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat dalam surat surat At-Talaq Bu ya. Tadi itu yang dari 7, 8, 9, 10 itu semua ada di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan 5. Nah, sekarang baru kita surat Maryam ayat 63. Apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Jadi itulah surga yang Allah wariskan kepada, kata Allah, kami wariskan surga ini kepada hamba-hamba kami. Hamba yang mana? Man kana taqiyya, hamba yang bertakwa. Kemudian di ayat lainnya surat Muhammad ayat 15 Allah nyatakan faqala ta'ala mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat lain Allah berfirman wa uzrifatil jannatu lil muttaqin, bahwa surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Itu firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 90. Nah, kemudian dalam surat Al-Qalam ayat 34 Allah nyatakan inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Jadi sesungguhnya buat orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka adalah jannatun na'im. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yaitu di firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Allah menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa nahrin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti ada di dalam surga. Nah, jadi kita bisa lihat di sini inilah yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad daripada faidah-faidah takwa. Yang terakhir, yang ke-12. Jadi yang ke-11 tadi udah Bu ya, yaitu janji masuk surga. Nah, yang ke-12 apa dikatakan oleh Imam Al-Haddad? Wa min dzalik al-karamatu fid dunya wal akhirah. Jadi yang ke-12 faedah guna manfaat takwa adalah al-karamatu, kemuliaan, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, kemuliaan di sisi Allah. Nah, mana dalilnya?
Dalilnya firman Allah dalam surat Hujurat ayat 13. Tegas Allah menyatakan faqala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia daripada kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Berarti takwa itu manfaatnya agar kita mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Udah lengkap 12 kita sampaikan Bu ya. Jadi manfaat takwa itu sangat besar, sangat banyak, sangat bagus. Jangan sampai kita tidak mendapat bagian daripada manfaat-manfaat yang sudah kita paparkan tadi. Maka saya ajak di sini, yuk mari kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu, saya mau tanya, ngaji begini bagus gak? Ibu-ibu pengajian bagus gak? Tapi ada yang jengkel lihat pengajian. Bu, Ibu, saya mau tanya nih, ngaji bagus gak? Manfaat gak? Semangat gak? Tapi ada yang heran lihat ibu ngaji. Ada yang jengkel, heran. Udah gitu difitnah lagi. Ibu-ibu yang ngaji katanya gak ngurus anak. Yeay. Saya mau tanya sama ibu-ibu pengajian, ngurus anak gak? Ada yang anaknya dibawa ngaji. Betul? Ayo mana anak yang dibawa ngaji? Tuh, banyak yang anaknya dibawa ngaji. Emang ibu ngaji, Bu? Ibu ngaji emang melantarin anak, Bu? Ibu ngusir anak? Ibu buang anak? Enggak, justru ibu-ibu pengajian itu bagus. Satu, dia datang ke pengajian semuanya pakaiannya rapat, ditutup auratnya. Betul? Ayo saya tanya, bagus gak? Bagus gak? Yang kedua, dia masuk pengajian, dia dapat berkah. Betul? Kenapa dapat berkah? Karena dalam pengajian yang didengar ada kalimat Al-Quran, ada hadis Nabi, ada doa. Betul? Berkah gak? Nah, kemudian yang ketiga, nggak sampai di situ, orang yang ikut ngaji dapat doa juga. Kan kita doa juga rame-rame. Doa dari ustadznya, doa dari jamaahnya. Amin. Nah, mudah-mudahan doa itu diterima. Betul Bu? Kalau begitu ngaji bagus gak? Kok ada yang jengkel sih? Bu, Ibu, Bu. Nah kemudian masih soal ngaji. Kalau kita ngaji dapat ilmu gak? Oh, itu yang keempat tuh. Bayangin tuh, satu, ngaji itu kalau kita datang kita nutup aurat. Betul? Yang kedua, kita dapat berkah. Karena ngaji aja Bu, ngerti nggak ngerti berkah udah dapat. Nah, ngerti nggak ngerti ikut ngaji artinya udah dapat tuh berkahnya tuh. Nah kemudian yang ketiga dapat doa. Doa dari ustadznya, doa juga dari semua jamaah. Yang keempat, silaturahim. Oh, silaturahim bagus gak? Pahalanya gede gak? Yang gak kenal jadi kenal, yang belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi sayang. Kalau sudah saling sayang bisa saling membantu, kerjasama. Betul Bu? Manfaat tidak? Yang kelima, dapat ilmu. Nah, saya tanya, kalau ngaji dapat ilmu gak? Dapat ilmu gak? Iya, kok ada yang ngiri ya? Astagfirullahaladzim. Yang ngomong gak pernah ngaji kali ya? Iya, Masya Allah, ibu-ibu yang ngaji kok disindir-sindir. Astagfirullahaladzim. Ayo saya tanya, ibu-ibu ngaji bagus gak? Bagus gak? Ada lagi yang keenam. Kalau ibu ngaji, kita buka Quran, buka hadis. Di antara yang diajarkan kan akhlak. Betul? Nah di antara akhlak apa? Bagaimana ibu melayani suami, bagaimana ibu mendidik anak. Justru dengan ngaji jadi tahu kewajiban orang tua kepada anak. Betul? Betul? Masa dibilang ibu-ibu ngaji menelantarkan anak? Iye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak aja. Masya Allah Bu. Bu, ibu mau dibilang melantarin anak gara-gara ngaji? Oh, jangan sembarangan, kira-kira jelas gak? Nah lewat ngaji ibu diajarin, oh hak istri begitu, oh hak suami begitu, oh hak anak begitu, oh bentak anak gak boleh, oh gebukin anak di mukanya gak boleh, oh ada cara mukul anak tuh ada caranya, diajarin lewat pengajian. Betul Bu? Emang ada ustadz-ustadz yang ngajarin ibu kalau pulang cekek anaknya?
Ada bu? Ada ustadz-ustadz yang ngajarin ibu kalau ngaji udah tinggal aja biar aja tuh anak kelaparan. Ada? Enggak ada, malah ditegur ustadznya kalau ada yang begitu, betul? Kalau ada ibu-ibu yang nyepelein anak, lantaran anak ditegur ustadz. Ibu jangan suka ninggalin anak, ibu jangan suka membiarkan anak. Ibu kalau anak sakit buru-buru bawa ke dokter, obatin dia. Itu manfaat pengajian. Nah gara-gara nggak ngaji, ada ibu yang ini yang bakar anak di atas kompor. Ayo, ada gak? Gara-gara apa? Nggak ngaji. Kesel melaki, anak dibanting. Maksudnya kesel melaki, jangan anak dibanting. Waduh, galak banget ibu yang di belakang. Kesel melaki, dia bilang bapak yang dibanting. Ini yang ngomong begini ibu nih ahli taekwondo nih. Ya, jadi kalau ngaji kita diajarin, nggak boleh kita seksa anak, betul? Betul. Jadi ada yang bunuh anak, ada yang ngeracunin anak, ada istri yang bunuh suami, ada macam-macam itu karena enggak ngaji. Kalau ngaji enggak rapi, betul? Betul. Iya, nah sekarang banyak perempuan pada buka aurat di jalan-jalan, bu. Dia pakaiannya bahannya kayak kekurangan bahan. Nah coba lihat gara-gara apa? Enggak ngaji. Justru kalau ngaji lihat ibu-ibu pakai jilbab, pakai long dress, pakai baju rapi, tidak pamer aurat. Alhamdulillah. Makanya maksud saya kalau udah nggak suka ngaji, jangan ngejelekin pengajian. Betul. Kita doain mudah-mudahan dia dapat taufik hidayah. Nah, mudah-mudahan di akhir umurnya mau lah ngaji. Mudah-mudahan dia pakai jilbab. Mudah-mudahan tobat. Nah, mudah-mudahan jadi perempuan yang baik, yang nggak sombong, yang nggak angkuh. Amin ya rabbal alamin. Udah jelas bu ya? Bu jelas bu. Jadi ngaji bagus gak? Nah jadi ibu-ibu kalau ada nyindir begitu bu, ngajinya lebih kencang lagi bu. Ada nyindir begitu bu, ngajinya lebih kencang lagi bu. Lebih banyak lagi ajak ibu-ibu di luar untuk ngaji, betul? Yang mesti dijengkeli, yang mesti kita sesalkan, yang mesti kita prihatin, bukan ibu yang ngaji, bukan, tapi perempuan-perempuan satu yang tidak ngaji, kemudian mereka terbuai dalam kehidupan hedonis. Maksudnya kehidupan hedonis bu, hidupnya hura-hura, maunya dandan ke sana kemari, glamor bu, pamer-pamer harta, ada gak yang begitu? Yang begitu yang kita prihatin. Udah gitu mereka bikin perkumpulan-perkumpulan dengan alasan sosialita. Nah akhirnya kumpul-kumpul ngerumpi, nggak jelas, orang nggak ngaji, nggak sampai di situ. Akhirnya ada juga kumpulan-kumpulan begitu yang akhirnya apa? Saling tuker pinjam suami. Ada kejadian yang begini yang mesti kita prihatin, betul? Yang begini yang kita mesti luruskan, betul? Bukan ibu-ibu yang ngaji, yang buka-buka aurat tuh di jalanan, itu kita mesti prihatin, kita kesian, kita mesti tarik mereka ke pengajian. Mestinya yang begitu didorong buat ngaji. Yang ngaji mau dibubarin, kacau ini dunia. Masya Allah, yang haram-haram dia nggak bubarin, pengajian dibubarin dia. Udah pokoknya kita mungkin mau dibubarin, mungkin semangat kita ngaji, betul? Saya mau tanya semua, siap ngaji? Semangat ngaji, semangat bertakwa, siap jadi perempuan solehah, takbir, sallu ala nabi. Nah, ibu mesti tahu bu, Nabi bersabda dalam satu hadis, apa kata Nabi? Inna dunya mata, ad-dunya mata. Dunia ini dengan seisinya, ini semua adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah al-mar'atus solehah, perempuan yang solehah. Alhamdulillah. Makanya perempuan-perempuan yang solehah nanti di sorga nggak usah khawatir. Ibu nggak usah khawatir bersaing sama bidadari. Nah, kalau ibu jadi perempuan solehah, istri solehah, perempuan bertakwa, dia bakal lebih cantik dari bidadari. Alhamdulillah, insya Allah. Ya udah kalau begitu sekali lagi siap ngaji terus, siap ngaji terus. Jadi kalau ada yang jengkel-jengkel iri begitu, bagaimana? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu dulu tuh. Dulu pepatahnya begitu, anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi kadang-kadang perlu juga anjing menggonggong timpuk sama batu. Perlu juga sekali-sekali. Ini kita cerita anjing nih bu ya. Bu, saya cerita apa? Anjing, jangan dikait-kaitin dengan manusia ya.
Anjing menggonggong kafilah. Kalau terpaksa anjing menggonggong timpuk dengan pokoknya nggak usah dengerin yang begitu. Masa bodo amat dia mau ngomong apa, yang penting kita ngaji, betul? Pokoknya ibu berusaha ngaji dan amalkan ilmu yang didapat, insya Allah. Nah itulah yang bisa saya sampaikan.